Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok skala pengukuran dan instrumen penelitian ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya selaku anggota Cut Putri Nasuha dan teman-teman saya Farah Nabila, Dede Ananda Tari, dan Cut Bulen. Yang pertama ada skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Selanjutnya ada 4 jenis skala pengukuran yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada skala nominal. Penggunaan skala ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung peristiwa, objek, dan subjek untuk diklasifikasikan dalam individu, produk, merek, perusahaan, atau entitas lain dalam suatu kategori. Sehingga skala nominal ini sering disebut dengan skala kategori. Atau skala nominal itu seperti pemberian nomor registrasi pas masuk kampus atau nomor pada kaus punggung. Jadi, skala nominal dapat menggunakan angka, simbol, maupun label. Selanjutnya ada skala ordinal, digunakan secara spesifik untuk pemeringkatan dalam sebuah studi penelitian. Skala ordinal dipakai untuk menentukan tingkat persepsi konsumen, preferensi, kepuasan, dan sebagainya. Contoh skala ordinal, misal dalam variabel nilai huruf mutu pada perkuliahan yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari nilai B, dan seterusnya. Selanjutnya ada skala interval. Skala interval lebih bermakna dibandingkan dengan skala nominal ataupun ordinal, karena skala ini merupakan representasi yang sama dari objek yang diukur. Penggunaan skala ini memungkinkan peneliti mengetahui bagaimana objek-objek yang diteliti berbeda ketika dibandingkan. Dan yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio merupakan skala internal yang bersifat khusus karena memiliki titik nol yang bermakna. Skala rasio banyak digunakan dalam perhitungan panjang, berat, maupun jarak. Penggunaan skala ini memungkinkan nilai objek dapat dibandingkan dengan objek yang lain. Seperti contoh, besar bola basket 10 kali lebih besar daripada bola kasti. Skala ini digunakan untuk mengukur variabel faktual dari objek dan dikatakan sebagai tingkat pengukuran tertinggi. Sifat dari skala ini memiliki skala interval dengan titik asal tetap atau titik nol dan memungkinkan peneliti membandingkan tidak hanya nilai skor tetapi juga skala relatif. Baik, selanjutnya saya Dede Ananda Tari akan melanjutkan yaitu tentang para ahli sosial membedakan dua tipe skala menurut fenomena sosial yang diukur, yaitu yang pertama, skala pengukuran untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian. Dua, skala pengukuran mengukur berbagai aspek budaya dan lingkungan sosial. Selanjutnya, skala biasa digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain. Skala yang pertama itu skala Likert, yang kedua itu skala Goodman, yang ketiga itu rating scale, yang keempat semantik diferensial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam, sehingga harus ada alat ukur yang baik atau instrumen penelitian. Sedangkan semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia, dan juga telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contohnya variabel dalam ilmu alam, misalnya suhu, maka instrumennya adalah termometer. Peneliti-peneliti dalam bidang sosial, instrumen penelitian yang digunakan sering disusun sendiri termasuk menguji validitas dan juga reliabilitasnya. Contohnya pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Nah, ada 3 instrumen yang perlu dibuat. Yang pertama ada instrumen untuk mengukur kepemimpinan, yang kedua instrumen untuk mengukur iklim kerja, dan yang ketiga instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada cara menyusun instrumen. Penelitian harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti.
Dari variabel-variabel penelitian tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur dan kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan dan pernyataan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.